Bab 246 Sebuah misi. Nandu adalah kota paling maju di Huaibei dan merupakan pusat ekonomi dan pendidikan Huaibei. Fang Yu pernah ke Nandu beberapa kali sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali. Terakhir kali saya datang ke sini mungkin puluhan tahun lalu. Nandu masa kini benar-benar berbeda dengan Nandu masa lalu. Di luar stasiun kereta kecepatan tinggi terdapat pusat komersial. Saat itu tengah hari, dan Fang Yu dengan santai berjalan ke sebuah restoran dan bersiap untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, Fang Yu duduk dan mulai berpikir. Dia datang ke Nandu kali ini bukan hanya untuk mencari pewaris istana Xian. Selain itu, ia berencana mencari tempat tinggal di sini. Dia telah berada di Jiangnan selama 3 tahun dan sudah waktunya untuk mengubah lingkungan. Selanjutnya, dibandingkan dengan Jiangnan, tingkat dunia seni bela diri di Huaibei jelas lebih tinggi. Di tempat ini, Fang Yu akan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan akses ke informasi tentang urat nadi spiritual, inti dalam monster tingkat tinggi, dan sejenisnya. Huaibei. Oh, benar juga. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia memikirkan seseorang. Liu Lianxia sedang mengendarai sedan BMW, menunggu untuk menyeberang lampu lalu lintas. Suasana hatinya begitu baik, bahkan dia ingin bersiul. Dia akan pergi misi nanti. Hadiah untuk tugas ini sangat besar dan tak pernah terbayangkan sebelumnya, cukup untuk dihabiskannya selama sebagian besar hidupnya. Setelah menyelesaikan misi ini, Liu Lianxia memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan dunia tentara bayaran dan kembali setelah menghabiskan semua uangnya. Tugas ini tidak sulit. Itu hanya mencuri cincin dari tangan seseorang. Satu-satunya risiko adalah orang ini mungkin memiliki pengawal di sekelilingnya. Akan tetapi, menurut keterangan yang diberikan oleh sang majikan, orang tersebut hanyalah seorang manusia biasa yang belum pernah berkultivasi. Sekalipun manusia dilengkapi dengan pengawal, kekuatan pengawal itu seharusnya tidak terlalu kuat. Ketika dia memikirkan kehidupan bahagia setelah mendapatkan hadiah itu, senyum muncul di wajah Liu Lianxia yang cantik dan menawan. Saya butuh bantuanmu untuk sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Liu Lianxia yang sudah lama tidak mendengar suara ini, begitu ketakutan hingga wajahnya berubah dan dia hampir berteriak. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa suara itu berasal dari Fang Yu. Sejak pertemuan terakhir mereka, kesan Liu Lianxia terhadap Fang Yu menjadi lebih buruk. Pria ini ternyata memiliki hubungan yang tidak jelas dengan gurunya Su Lengyun. Mengeluarkan busur panjang biasa dan mengamatinya dengan cermat. Liu Lianxia bertanya dalam benaknya. Lebih baik bicara langsung. Kamu sekarang di mana? Fang Yu bertanya. Aku ada di Huaibei Nandu dan tidak bisa pergi bersamamu, kata Liu Lianxia. Fang Yu tidak menanggapinya. Liu Lianxia sangat marah hingga dia membanting kemudi. Suasana menemukan Fang Yu sedang makan steak sambil menundukkan kepala. Liu Lianxia, yang telah menarik banyak perhatian sepanjang jalan, duduk di hadapan Fang Yu. Hal itu membuat banyak lelaki di sekitarnya yang menatapnya mendesah dalam hati. Sayang sekali gadis secantik itu sudah punya pacar. Liu Lianxia menyilangkan tangannya, menatap Fang Yu dengan wajah tegas, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku dengan cepat, aku sedang sibuk. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melirik Liu Lianxia dengan acuh tak acuh. Sekali pandang saja, Liu Lianxia kehilangan semua kesombongannya dan menjadi lesu. Fang Yu, apa yang kamu inginkan dariku? Nada bicara Liu Lianxia langsung melunak. Aku ingin kamu membantuku menemukan seseorang di Nandu, atau bahkan di Huaibei. Kata Fang Yu sambil menyeka mulutnya dengan tisu. Siapa? Liu Lianxia bertanya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya, membuka video pengawasan yang dikirim Xia Xiaoying kepadanya tentang penerus istana Xian, dan meletakkannya di depan Liu Lianxia. Inilah orang yang dapat menggunakan api ungu. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah membunuh 34 orang di berbagai lokasi di Nandu. Mayat orang yang tewas terbakar hitam seperti arang. Bantu aku menemukan orang ini, kata Fang Yu. Liu Lianxia memperhatikannya sebentar, lalu mendongak dan berkata, video ini sangat buram sehingga saya bahkan tidak dapat melihat gambarnya dengan jelas. Bagaimana saya dapat menemukannya? Memang sulit ditemukan, kalau tidak aku tidak akan meminta bantuanmu. Ciri-ciri orang ini sangat jelas. Dia adalah seorang pendekar, dan tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari seorang Grandmaster.
Dia telah menguasai teknik menggunakan api ungu, kata Fang Yu. Baiklah, aku akan mengawasimu. Liu Lianxia tidak punya cara untuk menolak. Saya juga ingin mencari tempat tinggal di Nandu. Apakah Anda punya rekomendasi yang bagus? Fang Yu bertanya. Anda ingin tinggal di Nandu untuk waktu yang lama? Wajah Liu Lianxia berubah. Ya, ada apa? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Liu Lianxia hampir menangis. Baginya, Fang Yu adalah eksistensi yang bagaikan mimpi buruk. Daerah yang paling sering dia kunjungi adalah Nandu. Jika Fang Yu tinggal di tempat seperti itu, apakah dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Dia harus diperlakukan seperti ternak. Aku tidak punya kenalan yang bagus, dan aku tidak menyarankanmu untuk tinggal di Nandu. Sewa di sini sangat mahal. Liu Lianxia mencari alasan dan berkata, uang bukanlah masalah, kata Fang Yu. Aku tidak tahu banyak tentang ini, kata Liu Lianxia. Baiklah kalau begitu, aku akan menemukannya sendiri, kata Fang Yu. Liu Lianxia melirik jam, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, aku masih punya misi yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Setelah berdiri, dia menatap Fang Yu di depannya, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Untuk misi berikutnya, dia tidak ingin mengambil risiko apapun dan hanya ingin mendapatkan hadiah besar dengan aman di tangannya. Fang Yu di depannya bisa saja mengurangi risiko itu baginya. Kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang, kan? Liu Lianxia bertanya sambil mengedipkan mata genitnya. Tidak, Fang Yu berkata setelah menyesap air es. Kalau begitu, bisakah Anda membantu saya menyelesaikan sebuah tugas? Tugas yang sangat sederhana. Liu Lianxia bertanya dengan mata indahnya yang berbinar. Jika Anda dapat membantu saya menemukan tempat tinggal gratis, saya akan setuju untuk membantu Anda. Ini adalah kesepakatan yang adil. Fang Yu berkata dengan ringan. Petik 2 titik titik titik. Kesepakatan. Ekspresi Liu Lianxia membeku sesaat, lalu dia setuju. Fang Yu masuk ke dalam BMW milik Liu Lianxia dan melaju ke tujuannya. Kita mau pergi kemana sekarang? Fang Yu bertanya. Pergi ke Hotel Nandu dan hadiri pesta makan malam. Targetku adalah seseorang di pesta makan malam itu. Liu Lianxia menjawab. Apa misimu? Membunuhnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, aku hanya perlu mendapatkan cincin darinya. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan berkata, aku meminta bantuanmu karena aku ingin kamu menyingkirkan pengawalnya, jika dia punya pengawal. Itu saja. Fang Yu bertanya. Baiklah, itu saja. Liu Lianxia menjawab. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah hotel berdekorasi mewah. Hotel Nandu. Meskipun namanya sederhana, ini adalah restoran Cina paling terkenal dan mewah di Nandu. Selebritas di Huaibei akan memilih tempat ini untuk berbagai acara perjamuan. Rupanya ada pesta perjamuan yang berlangsung di sini hari ini juga. Karpet merah digelar di depan pintu tempat parkir. Liu Lianxia mengenakan gaun biru tua hari ini, yang cocok untuk menghadiri pesta. Akan tetapi, pakaian Fang Yu tampak tidak pada tempatnya, karena hanya berupa kemeja dan celana panjang sederhana. Keduanya berjalan ke pintu hotel, Liu Lianxia menyerahkan undangan, dan masuk bersama Fang Yu. Bab 247 Siapa yang menggoda siapa? Ini adalah pesta pernikahan yang diadakan oleh Liang Cheoxiong, seorang pria super kaya dari Huaibei. Cucunya berusia 1 bulan. Liu Lianxia berbisik kepada Fang Yu saat dia berjalan menuju aula. Setidaknya ada 60 meja di aula itu. Seorang pria parubaya mengenakan tuxedo berdiri di podium di depan dan memberikan pidato. Orang ini adalah Liang Cheoxiong, kata Liu Lianxia. Selamat datang semuanya untuk menghadiri upacara bulan purnama cucuku tercinta. Para tamu di aula semua memperhatikan Liang Cheoxiong, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan Fang Yu dan orang lain yang baru saja masuk ke aula perjamuan. Liu Lianxia melihat sekeliling, mencari sasarannya. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Itulah orangnya. Ke arah Liu Lianxia memandang, ada seorang pemuda duduk. Pria itu mengenakan kacamata, berkulit cerah, dan tampak cukup lembut. Pada saat ini, dia sedang melihat ke arah Liang Cheoxiong yang sedang berbicara di atas panggung, dengan kedua tangannya terlipat di atas meja. Pada jari tengah tangan kanannya, ia mengenakan cincin emas gelap. Tidak ada berlian atau giok pada cincin itu, hanya beberapa pola yang berantakan.
Dilihat dari sudut pandang manapun, cincin ini hanyalah sebuah perhiasan biasa. Hanya demi sebuah cincin, majikan rela membayar gaji setinggi itu. Liu Lianxia bertanya-tanya apakah dia telah menemukan orang yang salah. Namun mata Fang Yu berkedip sedikit. Cincin ini sama sekali tidak biasa seperti yang terlihat. Meskipun dia berdiri cukup jauh, Fang Yu masih bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Nama pria ini adalah Chu Yun, dan dia adalah dokter bedah plastik yang sangat terkenal di Nandu. Liu Lianxia menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, mengklik foto orang yang menjadi target yang dikirimkan kepadanya oleh majikannya, dan membandingkannya dengan orang di depannya. Itu dia. Meskipun saya sedikit bingung dengan cincin biasa ini, sebagai seorang tentara bayaran, saya hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh majikan saya. Jangan khawatir tentang sisanya. Liu Lianxia mengamati sejenak dan berkata, Chu Yun ini hanyalah seorang dokter, dia mungkin tidak memiliki pengawal. Pokoknya, aku akan menemuinya terlebih dahulu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Fang Yu bertanya. Jalan-jalan saja di sini, tidak akan ada yang memperhatikanmu. Kalau kamu melihatku meninggalkan hotel nanti, ikuti aku, kata Liu Lianxia. Tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Mulai sekarang, mari kita berpura-pura tidak saling kenal. Liu Lianxia berkata, lalu berbalik dan pergi. Liang Cheoxiong masih berbicara. Fang Yu berdiri di sana, menatap cincin di tangan Chu Yun. Mengapa cincin memancarkan aura dingin dan sejuk? Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, Chu Yun tiba-tiba menoleh dan menatap Fang Yu. Mata Chu Yun lembut dan dia tersenyum pada Fang Yu. Fang Yu tidak menjawab, melainkan melangkah ke samping. Chu Yun menatap kepergian Fang Yu dan menyipitkan matanya sedikit. Baru saja dia merasakan cincin di jari tengah tangan kanannya agak panas. Dia tahu itu sebuah peringatan. Cincin itu hanya akan berperilaku seperti ini ketika menghadapi ancaman. Siapa orang ini? Chu Yun berpikir sambil menyentuh cincinnya. Pada saat ini, sosok anggun yang lewat langsung menarik semua perhatiannya. Kecantikan, keindahan yang luar biasa, wajah yang sempurna, sosok yang ikonik, dan mata rubah yang menawan dan berair. Yang lebih membuatnya khawatir adalah wanita itu memancarkan aroma keperawanan. Ini benar-benar yang terbaik. Ring, kamu akan mendapat suguhan lagi. Chu Yun menjilati bibirnya dan berkata dalam hatinya. Tepat saat Chu Yun tengah memikirkan hal ini, wanita itu sudah berjalan di depannya. Halo, Dokter Chu, nama saya Jiang Xiaohua. Saya punya beberapa pertanyaan tentang operasi plastik dan ingin meminta saran Anda, kata Liu Lianxia sambil tersenyum. Domba kecil itu benar-benar datang ke pintu rumahku atas inisiatifnya sendiri. Mata Chu Yun memancarkan sedikit gairah dan godaan, lalu dia menunjukkan senyum lembut dan sopan dan berkata, halo, Nona Jiang. Pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan? Pada saat ini, Fang Yu sedang berjalan di sekitar ruang perjamuan. Ketika sedang berkeliaran, dia melihat seorang kenalan. Dia adalah Han Qi, yang pernah kutemui di Gunung Baichuan. Han Qi sedang duduk di meja makan yang paling dekat dengan peron, mengobrol dengan orang di sebelahnya. Selanjutnya, silakan menikmati makanan Anda. Liang Cheoxiong akhirnya menyelesaikan pidatonya dan berjalan meninggalkan panggung. Pada saat ini, Fang Yu melihat makanan lezat di atas meja di sekitarnya dan merasa sedikit tergoda. Dia tadi ada di restoran dan tidak makan cukup. Jadi dia mencari kursi kosong, duduk, mengambil sumpitnya dan mulai makan. Pada jamuan makan semacam ini, orang-orang yang duduk di meja yang sama tidak mungkin saling mengenal. Oleh karena itu, tidak seorang pun mengajukan pertanyaan. Akan tetapi, karena pakaian Fang Yu terlalu sederhana, dia tampak tidak pada tempatnya di acara perjamuan seperti itu dan mau tidak mau menarik perhatian lebih banyak orang. Fang Yu tidak peduli dan hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Ada cukup banyak hidangan di meja, dan semuanya merupakan bahan-bahan mahal kelas atas, termasuk makanan laut seperti abalon, lobster, kerapu, dan lain-lain. Fang Yu sangat menikmati makanannya hingga dia hampir tidak mengangkat kepalanya beberapa kali. Lama-kelamaan, hanya dialah yang makan di meja itu. Mejanya dipenuhi sisa-sisa makanan laut. Tamu-tamu lain di meja itu semua memandang Fang Yu dengan aneh. Anak siapa ini? Kamu tidak pendiam lagi, kan? Apakah ini karena Anda tidak pernah makan makanan laut di kehidupan sebelumnya? Tuan Liang, saya masih ada urusan lain,
jadi saya pergi dulu. Han Qi, yang duduk di meja yang sama dengan Liang Cheoxiong, berdiri dan berkata, "Baiklah, Tuan Han, datanglah ke rumahku saat Anda punya waktu. Aku akan menyiapkan anggur merah terbaik untuk kunjungan Anda." Liang Cheoxiong berkata sambil tersenyum. Han Qi tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan keluar dari hotel. Ketika melewati beberapa meja terakhir, dia melihat Fang Yu yang memiliki setumpuk sisa makanan laut di depan mejanya. Itu dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Adegan di mana Fang Yu meledakkan roh batu yang terbuat dari batu Tiandou dengan satu pukulan di kaki Gunung Baichuan masih terbayang dalam ingatannya. Han Qi begitu terkejut saat itu hingga rahangnya hampir ternganga. Kemudian, Han Qi ingin berbicara dengan Fang Yu sendirian, tetapi Fang Yu menghilang. Aku tidak menyangka akan bertemu Fang Yu di jamuan makan hari ini. Han Qi tersenyum dan berjalan maju. Semua orang di meja ini tampaknya mengenal Han Qi. Melihat Han Qi datang, raut wajah beberapa orang berubah, dan mereka segera berdiri dan menyapa Han Qi dengan hormat, "Halo, Tuan Han." Han Qi mengabaikan orang-orang ini, berjalan langsung ke Fang Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fang, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini." Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Han Qi, dan berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" "Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengobrol sebentar dengan Tuan Fang." Han Qi terus tersenyum. Fang Yu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Han Qi, seorang pria dengan temperamen lembut. "Apa yang bisa aku bicarakan padamu?" Fang Yu menoleh dan melanjutkan memakan kaki kepiting raja di piring. Ekspresi Han Qi sedikit kaku. Wajah tamu-tamu lain di sekitarnya berubah. Apakah pemuda ini tahu dengan siapa ia berbicara? Ini Han Qi, tuan muda Han dari keluarga Han. Dia dikenal kejam dan bengis, dan tidak akan pernah melupakan dendam apapun. Jika Anda menyinggung perasaannya, dia dapat menghancurkan keluarga Anda dalam semalam. Tuan Fang, tidak perlu terburu-buru menolak. Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa informasi yang sangat berguna. Misalnya, musuh potensial Anda. Han Qi menyipitkan matanya sedikit dan berkata. Mendengar ini, Fang Yu menoleh ke arah Han Qi dan berkata, "Musuh. Anda tidak bisa mengatakannya di sini. Jika Tuan Fang tertarik, kita bisa keluar dan berbicara lebih rinci." Han Qi mengeluarkan kipas kertas khasnya dari saku dalam kemejanya dan mulai melambaikannya. "Tunggu sebentar, biarkan aku menghabiskan kaki kepiting ini dulu," kata Fang Yu. "Tidak masalah." Han Qi tersenyum sedikit dan duduk di sebelah Fang Yu. Pada saat ini, Liu Lianxia sudah mengobrol antusias dengan Chu Yun. "Nona Jiang, mengapa Anda tidak melanjutkan pembicaraan kita di klinik saya? Saya rasa kita perlu berdiskusi lebih mendalam tentang sudut emas di pipi Anda," kata Chu Yun sambil tersenyum. Oke, Liu Lianxia sangat senang melakukannya. Dia telah mengobrol dengan Chu Yun begitu lama hanya ingin mencari kesempatan untuk berduaan dengannya. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Chu Yun tersenyum cerah. Di bawah tatapan iri para pria di sekitar mereka, Chu Yun dan Liu Lianxia berjalan keluar hotel bersama. "Ah, ini dia kelebihan jadi dokter bedah plastik, banyak banget wanita yang aktif mendekatinya. Ngomong-ngomong, wanita ini sangat cantik. Mengapa dia perlu operasi plastik? Kamu tidak mengerti. Kecintaan wanita terhadap kecantikan sama dengan kecintaan pria terhadap uang. Kedua hasrat itu tidak terbatas." Melihat kedua orang itu pergi, beberapa pria berbisik-bisik. "Mobilku tidak diparkir di sini. Mobilnya ada di garasi bawah tanah. Ayo kita turun dan ambil mobilnya," kata Chu Yun. "Oke," Liu Lianxia menjawab. Dia merasa sangat bangga dalam hati. Chu Yun benar-benar terpesona padanya, dan bahkan tidak perlu menggunakan teknik pesona apapun. Misi ini diselesaikan dengan sangat mudah. Keduanya berjalan menuju garasi bawah tanah bersama-sama. Saat ini, garasi bawah tanah sedang sepi dan tidak ada orang lain. Sambil berjalan menuju sedan Mercedes-Benz hitam, Chu Yun membukakan pintu untuk Liu Lianxia dan berkata dengan sopan, "Nona Jiang, silakan masuk ke dalam mobil." Liu Lianxia duduk di kursi penumpang, lalu Chu Yun duduk di kursi pengemudi dan menutup pintu mobil. Sekarang adalah waktu terbaik. Mata Liu Lianxia bergerak sedikit dan dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Wangi yang menawan langsung memenuhi seluruh kereta. Dupa yang membuat Anda jatuh cinta pada seseorang. Chu Yun yang baru saja hendak menyalakan mesin mobil,
tiba-tiba memasang ekspresi bingung di matanya. Kesuksesan. Wajah Liu Lianxia berseri-seri karena kegembiraan. Dia meraih tangan kanan Chu Yun dan hendak melepas cincin di jari tengahnya. Tetapi begitu dia menyentuh permukaan cincin itu, dia merasakan sensasi terbakar. Liu Lianxia menjerit dan tanpa sadar menarik tangannya. Pada saat ini, Chu Yun di depannya tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihannya. Benar saja, dia punya niat lain. Pantas saja cincinku terus mengirimkan peringatan. Chu Yun menatap Liu Lianxia di depannya dengan senyum dingin. Bab 248 Permintaan Han Qi. Setelah makan dan minum, Fang Yu dan Han Qi berjalan keluar dari Hotel Nandu bersama, berjalan ke mobil mewah Rolls-Royce versi panjang, dan masuk ke dalamnya. Hanya ada pengemudi di dalam mobil, tidak ada orang lain. Katakan saja padaku apa yang terjadi, kata Fang Yu. Han Qi menatap Fang Yu di depannya, tersenyum, dan berkata, Tuan Fang, saya yakin Anda masih ingat Chen Luo yang saya temui di Gunung Baichuan. Chen Luo. Fang Yu mendapat kesan bahwa orang ini memiliki aura kuno yang samar, yang menarik perhatiannya saat itu. Ingat, Fang Yu menjawab, Anda baru bertemu dengannya satu kali, jadi mungkin Anda belum tahu banyak tentangnya. Izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada Anda secara rinci, kata Han Qi sambil menggoyangkan kipas kertas di tangannya. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan proses pertumbuhan Chen Luo sebagai sesuatu yang ajaib. Sampai dia berusia 15 tahun, Chen Luo biasa-biasa saja dalam bakat seni bela dirinya, IQ, dan EQ. Tetapi setelah kecelakaan mobil ketika dia berusia 15 tahun, Chen Luo menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saat berusia 15 tahun, dia masih seorang prajurit Xiantian tingkat kelima. Namun, setelah mengalami kecelakaan mobil di usia 15 tahun, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Latihan bela dirinya mengalami kemajuan pesat. Hanya butuh 2 tahun baginya untuk naik dari Xiantian menjadi Grandmaster. Hanya butuh 3 tahun untuk maju dari Grandmaster menjadi Martial Master. Sekarang dia berusia 26 tahun, dan dia sedang mempersiapkan diri untuk mengasingkan diri baru-baru ini untuk mencoba menerobos ke alam suci. Pada titik ini, Han Qi berhenti sejenak, menatap Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, menurut Anda apakah proses pertumbuhan seperti ini normal? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Jika apa yang dikatakan Han Qi benar, maka Chen Luo dan Xiao Chen memang agak mirip. Menurut informasi Xia Xiaoying, Xiao Chen tiba-tiba memperoleh pencerahan di usianya yang ke-8 tahun, dan sejak itu ia telah menjadi seorang jenius bela diri, dan latihannya telah meningkat pesat. Situasi ini tentu saja tidak dapat dikatakan normal. Ada hal lain. Konon, saat Chen Luo pertama kali dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan mobil, dokter memastikan bahwa Chen Luo sudah meninggal. Namun, kemudian, Chen Luo terbangun tanpa alasan yang jelas. Han Qi berkata perlahan, setelah bangun, selain peningkatan bakat bela dirinya, seluruh temperamen Chen Luo berubah drastis. Dia tiba-tiba menjadi sangat dewasa dan sering mengatakan hal-hal mengejutkan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Namun sayang, saat itu saya belum mengenal Chen Luo. Kalau tidak, saya seharusnya bisa melihat dengan jelas perubahan yang terjadi pada dirinya sebelum dan sesudah kecelakaan mobil. Fang Yu menatap Han Qi dan bertanya, setelah mengatakan begitu banyak, apa yang ingin kamu ungkapkan? Saya hanya ingin memperkenalkan Chen Luo kepada Tuan Fang. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Han Qi berkata sambil tersenyum. Aku tidak mengenalnya, tidak ada gunanya kau bicara begitu banyak, kata Fang Yu. Tentu saja masuk akal. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa kau punya musuh potensial? Han Qi berkata dengan tatapan dingin di matanya. Maksudmu, Chen Luo adalah musuh? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Han Qi terkekeh dan tidak menjawab secara langsung. Aku ingat kamu punya hubungan baik dengannya. Apakah kamu sedang berselisih sekarang? Fang Yu bersandar dan bertanya. Saya hanya mengagumi wajahnya yang tampan. Hubungan pribadi kami tidak begitu baik. Han Qi berkata terus terang. Aku ingat kalau Chen Luo dan aku tidak punya banyak kesamaan, kan? Kata Fang Yu. Tapi kamu mengambil apa yang diinginkannya. Han Qi menyingkirkan kipas kertas dan berkata. Oh, maksudmu mata air spiritual. Fang Yu berkata dengan pencerahan yang tiba-tiba. Bukan mata air spiritual itu, melainkan benda yang ada di bawah mata air spiritual itu.
Han Qi menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu, ingin melihat reaksi Fang Yu. Namun sayangnya Fang Yu tidak menunjukkan reaksi khusus sama sekali. Sejauh pengetahuan saya, Chen Luo sangat mudah tersinggung sejak kembali dari Gunung Baichuan. Akhir-akhir ini, dia bersiap untuk mengasingkan diri dan bersumpah untuk menerobos ke alam suci. Saya pikir sudah jelas siapa targetnya, kata Han Qi. Baiklah, aku mengerti. Fang Yu meregangkan tubuhnya dan berkata, jika dia ingin datang menemuiku, datanglah saja. Ngomong-ngomong, aku akan berada di Nandu baru-baru ini. Setelah mengatakan itu, Fang Yu hendak turun dari mobil. Ekspresi Han Qi sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, apakah Anda ingin melawan Chen Luo sendirian? Tidak, lebih tepatnya, untuk bersaing dengan seluruh keluarga Chen. Mendengar Han Qi berbicara tentang keluarga Chen, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa Chen Yi telah berjanji untuk mengalihkan kepemilikan batu Tiandou kepada Qin Yimo di pulau itu. Saya mendengar dari Qin Yimo beberapa waktu lalu bahwa anak ini tampaknya menyangkal kesalahannya. Jadi Fang Yu berbalik dan bertanya pada Han Qi, apakah ada seseorang bernama Chen Yi di keluarga Chen? Han Qi tertegun dan mengangguk. Siapa orang ini? Apa statusnya di keluarga Chen? Fang Yu bertanya lagi. Pria ini adalah kakak laki-laki Chen Luo dan yang paling biasa-biasa saja di generasi keempat keluarga Chen. Lebih baik tidak usah disebut-sebut. Han Qi berkata dengan nada meremehkan. Tidak apa-apa. Fang Yu mengangguk. Tuan Fang, saya pikir Anda tidak tahu banyak tentang kekuatan keluarga Chen. Han Qi mengerutkan kening saat melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, di antara keluarga seni bela diri di daerah Huaibei. 3 keluarga dengan kekuatan dan fondasi terkuat diakui sebagai keluarga Zheng, keluarga Chen, dan keluarga Han. Di antara mereka, keluarga Zheng memiliki fondasi terkuat, dengan 4 tetua di tingkat marsial honor. Namun, baru-baru ini, sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi pada mereka. Namun, berita tersebut telah diblokir, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi, jadi jangan bicarakan itu untuk saat ini. Lalu ada keluarga Chen dan keluarga Han kita. Kekuatan dan latar belakang kedua keluarga kita hampir sama. Tuan Fang, saya telah menyaksikan sendiri kemampuan Anda dan tahu seberapa kuat Anda. Namun, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Chen Luo akan segera sama dan bertarung melawan Chen Luo dan keluarga Chen. Tetapi apa yang paling tidak, kami pasti dapat memberikan bantuan dan manfaat terbesar kepada Anda. Han Qi akhirnya mengutarakan apa, tengah menatap Liu Lianxia dengan senyum cabul di wajahnya. Dan Liu Lianxia tampaknya dikendalikan oleh suatu ketakan itu benar. Di antara 3 keluarga besar di Huaibei, keluarga Zheng saat ini adalah yang dominan, sementara keluarga Chen dan keluarga Han sama-sama kuat. Namun dilihat dari situasi perkembangan masing-masing keluarga saat ini, keluarga Han telah tertinggal. Keluarga Chen memiliki Chen Luo, seorang jenius yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai alam suci, dan akan segera meninggalkan keluarga Han. Jika Chen Luo benar-benar dapat menerobos ke alam martial Sein, maka status keluarga Chen kemungkinan besar akan melampaui keluarga Zheng. Mengenai masalah ini, keluarga Han juga mengirim orang untuk bernegosiasi dengan keluarga Zheng. Namun, keluarga Zheng, yang memiliki fondasi kuat dan sangat arogan, sama sekali tidak menganggap serius keluarga Han dan keluarga Chen, dan tidak berniat bekerja sama dengan keluarga Han. Setelah Han Qi menyaksikan kekuatan Fang Yu di Gunung Baichuan, dia ingin menang atas Fang Yu. Ketika dia bertemu Fang Yu di sini hari ini, dia menghampirinya untuk berbicara dengannya tanpa ragu. Namun, reaksi Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Dia mengatakan hampir semua yang bisa dia katakan, tetapi Fang Yu masih tampak acuh tak acuh dan dengan jelas menolak permintaannya untuk bekerja sama. Ini bahkan sedikit memalukan bagi Han Qi. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku yakin kamu akan segera kembali padaku. Mata Han Qi berkilat dingin dan dia memberi isyarat kepada pengemudi di depan untuk mengemudi. Garasi bawah tanah. Pada saat ini, Liu Lianxia sedang bersandar di kursi penumpang, terengah-engah, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa cincin yang tampaknya biasa di tangan Chu Yun ternyata memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Awalnya, dia ingin menggunakan tindakan keras untuk mengendalikan Chu Yun. Namun dia tidak menyangka bahwa saat dia hendak mengambil tindakan,
cincin Chu Yun memancarkan seberkas cahaya dan menembus ke dalam tubuhnya. Setelah seberkas cahaya ini memasuki tubuhnya, Liu Lianxia sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Chu Yun mendekatkan diri ke wajah Liu Lianxia yang sempurna dan menawan, lalu menarik napas dalam-dalam. Kamu wangi banget. Chu Yun menatap Liu Lianxia dengan hanya keinginan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang merupakan bencana, meskipun dia seorang tukang selingkuh. Yang lebih penting, wanita itu masih perawan. Bab 249 Ruang Terdistorsi. Ini tidak diragukan lagi merupakan tonik yang hebat untuk cincin di tangannya yang perlu terus-menerus menyerap energi yin wanita agar tetap berfungsi. Kau menginginkan cincinku, kau sangat berani. Hal ini lebih penting bagiku daripada nyawa. Chu Yun memandang Liu Lianxia dan tersenyum bercanda. Beliau tadinya hanya seorang dokter bedah plastik biasa, tidak ada bedanya dengan dokter lainnya, beliau hanya berangkat dan pulang kerja saja setiap hari. Namun sejak dia mengambil cincin ini di samping tong sampah, hidupnya berubah drastis. Dengan cincin ini, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh orang lain. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mendistorsi ruang. Cincin ini secara langsung membawa hidupnya ke puncaknya. Akan tetapi, cincin ini tidak memiliki kegunaan yang tidak terbatas. Sesekali, ia perlu menyerap energi yin. Semakin banyak energi yin yang diserap setiap kalinya, semakin kuat cincin tersebut, dan semakin panjang umurnya. Sejak saat itu, Chu Yun menjadi seorang pemancang tiang manusia, dan permintaannya terhadap wanita pun menjadi semakin besar. Dan sekarang, Liu Lianxia di depannya adalah wanita paling cantik, menawan, dan menggoda yang pernah dia temui dalam hidupnya, tidak diragukan lagi. Melihat Liu Lianxia yang menawan dan cantik, Chu Yun tidak bisa menahan diri. Dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, tidak ada orang lain di garasi bawah tanah dan keadaannya sangat sunyi. Karena tidak ada seorang pun di sini, mari kita lakukan di sini. Dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Liu Lianxia mengenakan rok suspender panjang hari ini, memperlihatkan leher dan bahunya yang indah. Tarik tali di bahu kirimu. Ucap Chu Yun sambil tersenyum nakal. Begitu kata-katanya keluar, kata-katanya tampak memiliki semacam keajaiban. Tangan Liu Lianxia benar-benar terangkat secara otomatis, dan seperti yang dikatakan Chu Yun, dia menarik tali di bahu kirinya, memperlihatkan bahunya sepenuhnya. Mata indah Liu Lianxia memerah dan matanya dipenuhi air mata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tugas yang disangka mudah, akan berakhir seperti ini. Menatap Chu Yun dengan wajah penuh nafsu di depannya, Liu Lianxia hanya merasakan keputusasaan di dalam hatinya. Tarik tali di bahu kananmu. Chu Yun melanjutkan. Retakan. Pada saat ini, pintu mobil yang tertutup di belakang Chu Yun tiba-tiba dipaksa terbuka. Wajah Chu Yun berubah dan dia berbalik. Pada saat ini, cincin di jarinya menjadi sangat panas. Ada bahaya. Sebelum Chu Yun bisa berbalik sepenuhnya, dia merasakan ada kekuatan besar yang menariknya keluar dari mobil. Kau. Chu Yun ditahan di udara oleh Fang Yu, wajahnya sedikit pucat. Dia mengenali Fang Yu di depannya sebagai pemuda yang pernah menatap matanya di restoran sebelumnya. Wanita ini benar-benar punya kaki tangan. Dibutakan oleh nafsu, aku menjadi ceroboh. Chu Yun sedikit kesal, tetapi tidak takut. Sejak dia mendapatkan cincin itu, banyak orang ingin menyentuhnya. Tapi apa hasilnya? Dia membunuh mereka semua. Prajurit manapun tidak ada gunanya di depan ringnya. Chu Yun berpikir begitu, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan cincin itu ke kepala Fang Yu. Seberkas cahaya putih muncul pada cincin itu dan langsung menyinari dahi Fang Yu. Chu Yun menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya dan berkata, biarkan aku pergi. Bagus. Fang Yu mencengkeram Chu Yun dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Suara teredam bergema di garasi bawah tanah. Chu Yun menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dia menatap Fang Yu yang berdiri di depannya dengan ekspresi ngeri. Bagaimana itu mungkin? Sinar cahaya putih itu jelas telah menembus dahi Fang Yu. Mengapa tubuh Fang Yu masih di luar kendalinya? Di mana kamu mendapatkan cincin ini? Fang Yu bertanya dengan acuh tak acuh, menatap Chu Yun yang terbaring di tanah. Chu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya. Cincin itu bersinar putih lagi. Pada saat yang sama, Chu Yun meninju.
Di udara di depan kepalan tangan Chuyun, muncul beberapa retakan, seperti pecahan kaca yang tertusuk. Pada saat yang sama, suatu kekuatan besar menyerang Fang Yu. Retakan. Fang Yu dihantam langsung oleh kekuatan besar ini dan terlempar mundur. Chuyun berjuang untuk bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Fang Yu yang terlempar puluhan meter jauhnya oleh pukulannya, Chuyun menunjukkan senyum dingin di wajahnya dan berkata, banyak orang tahu kekuatan cincinku, tetapi cincinku tidak pernah diambil. Tahukah kamu mengapa? Karena aku membunuh siapa saja yang berani berpikiran jahat terhadap cincinku. Nada bicara Chuyun tiba-tiba berubah dingin. Fang Yu menatap cincin di tangan Chuyun yang bersinar putih, dan matanya bergerak sedikit. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tadi bukanlah ki tradisional atau energi lainnya. Itulah kekuatan luar angkasa. Akan tetapi, retakan yang muncul di udara bukanlah fragmentasi ruang yang sesungguhnya. Hanya satu pukulan itu saja yang menyebabkan seluruh ruang terdistorsi seketika, tekanan udara meledak, sehingga menimbulkan retakan. Kekuatan besar yang diderita Fang Yu adalah energi yang meledak setelah ruang dikompresi. Cincin yang benar-benar dapat mendistorsi ruang, Fang Yu sangat penasaran dengan cincin itu. Pada saat ini, Chuyun sedang berjalan menuju Fang Yu. Chuyun sendiri tidak pernah berlatih atau mendalami seni bela diri buah. Tubuhnya seperti tubuh manusia biasa, mungkin sedikit lemah karena terlalu banyak memanjakan diri. Tetapi selama dia memiliki cincin itu, dia tidak akan takut pada musuh manapun. Chuyun berjalan ke posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu dan meninju lagi. Retakan. Retakan kembali muncul di udara di depan tinju itu. Pada saat yang sama, suatu kekuatan besar menyerang Fang Yu. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, tanah tempat Fang Yu berada penyok. Tetapi Fang Yu tidak mundur selangkah pun dan tetap berdiri di tempatnya. Dia mengangkat tangan kanannya ke arah Chuyun. Sebuah bola energi sejati berwarna merah muda mengembun di telapak tangan kanannya dan melesat ke arah Chuyun. Wajah Chuyun sedikit berubah dan dia melayangkan pukulan lagi. Retakan. Retakan muncul di udara di depannya. Namun, saat energi sejati Fang Yu menyentuh retakan ini, energi itu langsung menghilang. Ruang yang terdistorsi tidak dapat menampung aliran udara apapun, bahkan ki sejati pun tidak dapat melewatinya. Menarik. Mata Fang Yu menjadi semakin tertarik, dan dia melangkah maju. Chuyun hanya berkedip, dan Fang Yu berdiri di depannya. Saya ingin melihat sejauh mana Anda dapat mendistorsi hukum ruang angkasa. Fang Yu berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju Chuyun di depannya. Kecepatan pukulannya sangat lambat karena dia takut Chuyun tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Chuyun dikejutkan oleh Fang Yu yang tiba-tiba muncul di depannya, tetapi peringatan terus-menerus dari cincin itu membantunya sadar dengan cepat. Menghadapi pukulan lambat Fang Yu, Chuyun menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku dari jarak dekat? Konyol sekali. Berapa banyak prajurit yang mempunyai pikiran seperti itu terbunuh oleh pukulannya? Chuyun mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya ke arah tinju Fang Yu, dan meraung. Cincin di tangan kanan bersinar lebih terang. Retakan. Beberapa retakan muncul di depan tinju Chuyun. Tinju Fang Yu mengenai tepat di atas retakan itu. Ledakan. Seluruh garasi bawah tanah berguncang. Fang Yu merasakan kekuatan hukum ruang yang luar biasa kuat, yang memantul padanya. Ruang yang retak itu bagaikan perisai paling keras, yang mampu menahan pukulan Fang Yu. Inilah kekuatan hukum angkasa yang sulit ditembus. Tanah di bawah kaki Fang Yu telah amblas seluruhnya. Chuyun terkejut melihat Fang Yu masih berdiri di depannya. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, jika dia menghantam ruang terdistorsi itu secara langsung, dia pasti akan terpental balik. Tetapi Fang Yu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya, bahkan kekuatan hukum ruang pun tidak mampu melukai Fang Yu. Ini adalah satu-satunya dua cara Chuyun. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan cincin pada jari tengah tangan kanannya menjadi panas, kadang-kadang. Ini berarti tidak ada cukup energi yin di cincin itu. Ia perlu mengisi ulang energi yin-nya. Mengapa saat ini? Jantung Chuyun berdebar kencang dan dia merasa ada yang tidak beres. Jika cincin itu rusak saat ini, tamatlah riwayatnya.
Tanpa perlindungan cincin itu, dia hanya orang biasa dengan tubuh kurus dan tidak akan pernah bisa menandingi Fang Yu di depannya. Kita harus melarikan diri. Chu Yun segera membuat keputusan. Adapun Liu Lianxia, dia sudah lama melupakannya. Selama dia memiliki cincin ini, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu wanita selevel ini di masa mendatang. Namun jika cincin itu hilang, berakhirlah hidupnya. Memikirkan hal ini, Chu Yun berbalik dan pergi. Fang Yu tidak terburu-buru mengejarnya. Dia hanya diam mengamati retakan udara di depannya. Semua yang dapat dilakukan cincin itu adalah mendistorsi ruang, ia tidak dapat memecah ruang. Ruang angkasa bagaikan spons, Anda dapat menekannya sangat kecil, tetapi ia akan selalu pulih. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dapat menunjukkan sejauh mana ruang telah terdistorsi. Retakan di depan Fang Yu benar-benar menghilang setelah sekitar 20 detik. Hal ini menunjukkan bahwa derajat distorsi ruang tidaklah tinggi, bahkan dapat dianggap sebagai distorsi ringan. Pada saat ini, Chu Yun sudah berlari kembali ke mobil dan bersiap untuk masuk. Tetapi sebelum dia dapat duduk, dia merasakan tubuhnya terkunci oleh suatu kekuatan dan tidak dapat bergerak. Rasanya sayang sekali memberikan cincin ini kepadamu. Kekuatannya belum digunakan sepenuhnya. Fang Yu muncul di depan Chu Yun pada suatu saat dan berkata dengan nada datar. Bab 253 Cincin Roh. Chu Yun menatap Fang Yu, hanya ada kepanikan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan selevel Fang Yu. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Kamu, siapa kamu? Chu Yun bertanya dengan mata terbuka lebar. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi melihat cincin di tangan Chu Yun. Cahaya dari cincin itu semakin redup. Oh, ada tanggal kadaluarsanya. Fang Yu tertegun. Jangan pernah berpikir untuk mengambil cincinku. Cincin ini milikku. Cincin ini sudah mengakui pemiliknya. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa mengambilnya. Kata Chu Yun dengan keras. Kenali tuannya. Cincin itu tidak ada hubungannya dengan aura tubuhmu. Jelas, cincin ini bukan milikmu. Dan kau pasti sudah menggunakannya untuk melakukan banyak hal buruk, kan? Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Chu Yun tampak pucat. Cincin ini memang sesuatu yang dia peroleh saat berbelanja. Semenjak ia mengetahui kemampuan cincin tersebut, ia memang telah memanfaatkan kemampuan tersebut untuk melakukan banyak hal yang menguntungkan. Membunuh, merampok, mempermainkan wanita. Dia melakukan banyak hal ini dan menikmatinya. Ia semula mengira bahwa setelah memiliki cincin ini, ia akan menjadi orang terpilih, tanpa ada lagi kendala dan tanpa ada lagi lawan di dunia. Para pejuang, generasi kedua yang kaya, mereka tidak ada apa-apanya di hadapannya. Sedangkan untuk wanita, selama kamu menggunakan kekuatan cincin itu, mereka akan berada dalam jangkauanmu. Namun tanpa diduga, Fang Yu muncul tiba-tiba dan dengan mudah menghukumnya. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Chu Yun. Lalu dia melepas cincin itu. Chu Yun pucat dan bahkan tidak bisa berbicara. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setelah kehilangan cincinnya, dia kembali menjadi orang yang tidak berguna. Fang Yu mengabaikan Chu Yun dan mengambil cincin itu di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Cincin itu telah kehilangan kilaunya sepenuhnya. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat pola aneh di permukaan cincin itu. Pola-pola ini sangat rumit dan tidak memiliki pola yang teratur. Fang Yu mengerutkan kening dan memandanginya sejenak, lalu menyerah. Sekarang cincin itu telah sepenuhnya redup dan berubah menjadi cincin emas gelap biasa. Jika Anda ingin mengetahui misteri di dalamnya, Anda harus mengembalikannya ke keadaan bersinar sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengaktifkan cincin ini lagi? Fang Yu menatap Chu Yun dan bertanya. Kembalikan cincin itu padaku. Cincin itu sudah dikenali pemiliknya, dan tidak ada orang lain yang boleh menggunakannya kecuali aku. Asal kau mengembalikannya padaku, aku bisa memberimu sejumlah besar uang. Ini dia, teriak Chu Yun. Ledakan. Fang Yu menamparkan wajahnya dan menjatuhkan Chu Yun ke tanah. Chu Yun menjerit dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Fang Yu bertanya dengan dingin. Saat Chu Yun bertemu dengan tatapan mata dingin Fang Yu, seluruh tubuhnya menggigil. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberitahunya, Fang Yu benar-benar akan membunuhnya. Ya, kita perlu menyerap energi yin, kata Chu Yun dengan suara gemetar. Menyerap energi yin.
Dalam bentuk apa? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Pakailah saat berhubungan seks dengan seorang wanita, kata Chu Yun. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tahu jalan yang benar, dan tentu saja bukan ini. Namun, dia tidak terburu-buru. Fang Yu melihat sekeliling. Saat itu masih sangat sepi. Tetapi kebisingan tadi jelas akan membuat orang di atas khawatir. Tetap harus pergi dulu. Fang Yu berbalik dan hendak pergi. Tolong serahkan cincin itu padaku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Chu Yun berteriak putus asa saat melihat Fang Yu hendak pergi. Ledakan. Fang Yu menendang Chu Yun, membuatnya terpental dan jatuh pingsan ke tanah. Kemudian, Fang Yu melihat ke dalam mobil dan ekspresinya sedikit berubah. Pada saat ini, Liu Lianxia telah menurunkan kedua tali bahu gaun suspendernya, memperlihatkan area besar kulit seputih salju. Liu Lianxia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, hanya bola matanya yang bisa bergerak. Fang Yu tahu bahwa dia dikendalikan oleh energi yang dilepaskan oleh cincin itu. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Liu Lianxia. Ada kilatan cahaya di ujung jari. Energi yang memasuki tubuh Liu Lianxia langsung dibersihkan. Liu Lianxia tiba-tiba merasakan anggota tubuhnya kembali berfungsi. Tetapi saat ini, dia tidak memedulikan hal lain. Dia hanya peduli dengan cincin di tangan Fang Yu. Dia melihat seluruh adegan pertarungan antara Fang Yu dan Chu Yun tadi. Misi tercapai. Liu Lianxia berkata dengan ekspresi terkejut. Asal dia memberikan cincin ini kepada majikannya, dia akan mendapat hadiah besar. Liu Lianxia mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut, memberi isyarat kepada Fang Yu untuk memberikan cincin itu padanya. Untuk apa? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Berikan cincin itu padaku. Aku ingin memberikannya kepada majikanku. Liu Lianxia membuka lebar mata indahnya dan berkata sebagaimana mestinya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mengapa aku harus memberikan cincin itu kepadamu? Aku mengambil cincin ini dari Chu Yun, jadi sudah sewajarnya cincin ini menjadi milikku sekarang. Wajah Liu Lianxia berubah dan dia berkata, kita jelas sepakat bahwa kamu hanya bertanggung jawab untuk membantuku. Ya, saya bertanggung jawab untuk membantu. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda tampaknya hanya duduk di kursi penumpang sepanjang waktu dan tidak melakukan apapun, kan? Kata Fang Yu. Kamu, aku tidak peduli. Kamu harus memberiku cincin itu. Liu Lianxia tidak bisa berdebat dengan Fang Yu, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Liu Lianxia, sepertinya kamu lupa sesuatu. Nada bicara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Saat Liu Lianxia melihat lamaran Fang Yu, jantungnya berdebar kencang, dan dia teringat rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Kamu, Liu Lianxia menjadi pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, kita pergi saja dari sini dulu. Fang Yu berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia melirik tubuh bagian atas Liu Lianxia dan berkata, ngomong-ngomong, jangan lupa untuk menarik pakaianmu. Liu Lianxia tertegun, menundukkan kepalanya, berteriak, dan segera menutupi tangannya. Pada saat ini, Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Di dalam sedan BMW, Liu Lianxia sedang mengemudi, pipinya masih memerah dan sedikit panas. Memikirkan apa yang terjadi di garasi bawah tanah tadi, Liu Lianxia merasa malu dan marah. Tetapi ketika memikirkan cincin itu, Liu Lianxia merasa makin kesal. Fang Yu, berikan aku cincin itu. Lagi pula, tidak ada gunanya bagimu untuk memilikinya. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan memohon. Tidak, aku perlu mempelajari cincin ini, kata Fang Yu. Riset. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk melakukan riset? Setelah riset selesai, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Liu Lianxia berkata dengan mata berbinar. Begitu saya menyelesaikan penelitian saya, tentu saja saya dapat memberikannya kepada Anda, tetapi mungkin perlu waktu puluhan tahun bagi saya untuk menelitinya. Fang Yu berkata dengan tenang. Wajah Liu Lianxia langsung berubah. Fang Yu, apakah kamu tahu berapa harga cincin ini? Liu Lianxia menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata, itu bisa ditukar dengan 50 juta. Asal kamu memberiku cincin itu, aku akan memberikannya kepada majikan dan akan segera ditukar dengan 50 juta. Aku bisa memberimu 5 juta. Tidak, 10 juta, 50 juta. Jelaslah bahwa sang majikan mengetahui kemampuan cincin itu. Namun harga 20 juta masih terlalu murah.
Jika cincin ini jatuh ke tangan seorang prajurit tingkat master, paling tidak kekuatannya dapat meningkat satu tingkat. Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya, apakah kamu tahu siapa majikanmu? Siapa identitas majikannya? Saya tidak tahu. Pihak lainnya anonim. Liu Lianxia menggelengkan kepalanya. Dia memandang Fang Yu dan ingin terus membujuknya. Tepat pada saat itu, telepon selulernya berdering. Setelah melihat nomor itu, wajah Liu Lianxia sedikit berubah dan dia berkata, itu majikan yang menelepon. Katakan saja kamu gagal dalam misimu, kata Fang Yu. Liu Lianxia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab telepon. Halo, kata Liu Lianxia. Apakah kamu mendapatkan cincinnya? Pihak lainnya datang dengan suara muda. Petik 2. Maaf, aku gagal. Liu Lianxia menatap Fang Yu dengan kesal dan berkata. Ketika dia mengatakan hal ini, itu sama saja dengan menyerahkan 50 juta yuan. Cincin itu jelas berada di tangan orang di sebelahnya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya keras-keras. Sungguh membuat frustrasi. Liu Lianxia sangat marah hingga matanya memerah. Setelah mendengar kata-kata Liu Lianxia, pihak lain terdiam beberapa saat dan berkata, kerjasama kita sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Liu Lianxia meletakkan teleponnya dengan gemetar, melirik Fang Yu di sampingnya, dan berharap dia bisa menerkam Fang Yu dan mencabik-cabik wajahnya. Tentu saja, dia hanya berani memikirkannya dan tidak berani melakukannya. Pada saat ini, di ruang kerja sebuah rumah besar yang jaraknya 100 km. Chen Luo, berpakaian hitam, duduk di sofa di ruang kerja. Dia meletakkan telepon genggamnya, berdiri, dan tampak garang. Lupakan saja, lebih baik aku pergi ke sana sendiri. Untuk mencegah orang tertentu dalam keluarga mengetahui keberadaan cincin tersebut, Chen Luo tidak mengirim anak buahnya, tetapi malah mencari tentara bayaran untuk membantunya mendapatkan cincin tersebut. Namun tak disangka, tentara bayaran itu gagal. Cincin itu sangat penting. Karena tentara bayaran tidak dapat menjatuhkannya, Chen Luo tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Chen Luo berjalan ke jendela, mengangkat tangan kanannya, dan melihat dua cincin di jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Kedua cincin ini sangat mirip dengan cincin yang baru saja dilepas Fang Yu dari tangan Cu Yun. Satu-satunya perbedaan adalah dua cincin di tangan Chen Luo, satu berwarna hitam dan lainnya berwarna perak. Cincin di tangan Fang Yu berwarna emas gelap. Aku hanya butuh satu cincin terakhir untuk melengkapi tiga cincin spiritual yang menyebabkan sensasi di dunia kultivasi abadi saat itu. Mata Chen Luo dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, kedua cincin di tangan kanannya bersinar terang pada saat yang sama.